Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan keempat dari biokimia gizi. Pada pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang biokimia darah dan plasma darah. Jadi kita tahu ya di tubuh manusia ini kebanyakan terdiri dari air, dan air itu kebanyakan berbentuk plasma darah kayak gitu. Nah, jadi ketika kita kehilangan banyak darah, ya tentu kita bisa mengalami kematian gitu. Nah, darah ini dia punya peran yang sangat penting bagi tubuh dan memiliki banyak komponen. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kita hari ini. Nah, sebenarnya apa itu darah? Darah itu adalah cairan tubuh yang kental, berwarna merah, dan beredar dalam tubuh dalam sistem yang tertutup atau dalam pembuluh darah dan berada dalam keadaan suspensi. Nah, jadi darah ini dia beredarnya di dalam pembuluh darah. Dan pada dasarnya dia bersifat suspensi, sehingga kalau misalnya itu darah kita keluarkan dari tubuh, dia ini bisa terpisah antara yang bentuknya plasma, darah, dan juga serum. Kayak gitu. Nah, sehingga hal ini tentu membuat kita bisa membedakan komponen-komponen yang ada di dalam darah. Nah, di dalam saluran yang tertutup itu, yaitu dinamai pembuluh darah, itu darah ini mengalir dari jantung ke seluruh tubuh sampai ke kapiler, kemudian dibawa kembali lagi ke jantung, kemudian langsung diputar lagi ke seluruh tubuh. Nah, karena darah ini melewati 2 kali, jadi dari seluruh tubuh, dari kapiler masuk ke jantung, dari jantung itu masuk ke paru-paru, dari paru-paru bertukaran antara karbon dioksida dan oksigen, kembali lagi ke jantung, baru dialirkan ke seluruh tubuh, maka hal ini disebut sebagai peredaran darah ganda, karena lewat jantung 2 kali. Darah itu komposisinya ada 2 intinya, bagian cair yang disebut plasma darah dan bagian padatan. Bagian cair dari darah itu 50-60% dari volume darah. Jadi mayoritas darah itu memang bentuknya cairan. Dan bentuk padatan di plasma sendiri 8-9% dengan berat jenis 1,026 mg per mililiter dan viskositas 1,7 sampai 2. Nah, tekanan osmosisnya 26 mm air raksa pada suhu 37 derajat Celcius dan pH 7,33 sampai 7,51. Jadi bagian cairnya darah itu sebenarnya tetap ada bagian solidnya meskipun hanya 8-9%. Dengan viskositas yang kalau kita bandingkan dengan bagian padat tentu lebih rendah. Nah, plasma ini terdiri dari 2 jenis bagian cair itu, yaitu plasma darah itu sendiri, itu bagian cair darah yang tidak menggumpal, dan serum, yaitu bagian cair darah yang menggumpal. Jadi kalau misalnya darah itu didiamkan, nanti kan dia ada bagian cair dan padat. Nah, itu ada plasma yang dia itu bagian cairnya tetap utuh, terus ada gumpalan serum, terus ada yang bagian padat. Nah, bagian padat ini 40-45% volume darah dan berat jenis yang lebih tinggi tentunya 1,0601. Viskositasnya 3,6 sampai 5,3, jadi lebih kental tentu saja karena nanti ketika darah itu kita diamkan, maka yang terbentuk di dasar itu bagian padatannya dengan pH 7,33 sampai 7,51. Jadi kalian harus tahu pH tubuh manusia itu normalnya segitu, 7,33 sampai 7,51. Kalian mau makan apapun, pH-nya akan tetap segitu. Kecuali kalau kondisinya sudah sangat berlebihan. Misalnya, kalian mengkonsumsi lemak dalam jumlah yang sangat tinggi sekali. Katakanlah, kalian tiap hari hanya makan lemak saja, tidak memakan sayur-sayuran, tidak makan karbohidrat, hanya makan daging, lemak, terus setiap hari katakanlah selama 1 tahun. Maka yang terjadi, berat badan Anda akan turun, tapi tumpukan ketonnya akan naik. Nah, badan keton naik, itu akan membuat tubuh
Anda menjadi asam kayak gitu. Maka pH-nya bisa turun. Maka ada istilah namanya ketoasidosis yang biasanya itu kalau munculnya itu pada mereka yang menderita diabetes, terutama diabetes tipe 2. Jadi karena mereka masih belum bisa mengontrol asupan gulanya, dan gula yang ada di dalam tubuh itu tidak bisa dipakai sebagai energi, akhirnya terlalu banyak membakar hanya lemak dan protein, pada akhirnya mengalami kondisi ketoasidosis. Nah, itu pun kalau orang normal sebenarnya punya mekanisme sendiri, yaitu punya ketosis yang itu nanti kalau sampai hanya tahap ketosis itu nanti masih tidak akan mengeluarkan tidak akan sampai darahnya menjadi asam. Jadi tetap 7,33 sampai 7,51. Nah, bagian padatan itu ada eritrosit 4,5 juta sampai 6 juta per milimeter kubik. Ada leukosit yang jumlahnya 5.000 sampai 10.000 per milimeter kubik dan trombosit yang 2 kali 10 pangkat 5 jadi 20.000 sampai 40.000 per milimeter kubik. Gitu. Nah, bagian cair tadi saya sudah jelaskan ada dua jenis, ada plasma darah dan serum atau komponen seluler darah. Nah, komponen cair yang disebut plasma darah itu adalah bagian darah yang bersirkulasi tanpa disertai komponen sel. Nah, sedangkan yang komponen sel ini atau yang disebut serum itu dia mengandung faktor pembekuan yang dimana dalam serum ini dipakai untuk merubah fibrinogen menjadi benang fibrin yang kemudian membentuk bekuan darah. Gitu. Jadi darah itu menggumpal salah satunya karena mengandung fibrinogen yang ada di dalam serum. Nah, caranya mengetahui serum gimana? Itu adalah bagian cair yang bening di luar bekuan darah yang timbul apabila darah ditampung tanpa antikoagulan. Jadi kalau nanti ada gambarnya ya. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ketika kita memutar plasma darah, maka kita bisa lihat bahwa yang berwarna kuning ini plasma, terus yang di tengah-tengah itu sel darah putih dan keping darah, yang paling bawah itu sel darah merah. Nah, di mana yang bagian yang ini mana ya? Nah, di sini ini plasma, kemudian di sini ada keping darah. Nah, di sini adalah sel darah merahnya. Sel darah merah karena jumlahnya paling banyak. Nah, kalau ini yang plasma ini dia kita diamkan lagi, maka dia kemudian akan membentuk serum. Jadi serum ini yang tanpa fibrinogen. Jadi karena fibrinogennya sudah membentuk klot atau bekuan darah. Itu. Jadi kalau masih ada fibrinogennya, itu berarti adalah plasma darah. Jadi kalau yang dikatakan serum, ya dia adalah bentuk yang bagian tadi, yang cair, yang di luar bekuan darah. Gitu. Paham ya di sini? Jadi kalau kita bicara darah itu ada bagian cair, bagian padat. Bagian padatnya itu sel darah putih, keping darah, dan sel darah merah. Bagian cairnya itu ada plasma yang masih mengandung fibrinogen dan serum yang dia sudah bersih atau minus fibrinogen. Nah, plasma darah itu bagian cair yang berwarna kuning jernih dan mengandung beberapa bahan terlarut seperti ion anorganik, senyawa organik, dan protein. Ion anorganiknya ada banyak, ada kation dan anion, serta ada beberapa logam, jadi natrium, kalium, magnesium, dan sebagainya, termasuk karbonat, kemudian juga ion klorida, terus juga besi, tembaga, dan zinc. Nah itu, ion-ion itu salah satu fungsinya itu adalah menjaga keseimbangan
asam basa darah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pada sistem buffer. Nah, senyawa organik yang ada dalam darah ada glukosa, asam amino, lemak, dan hormon. Dan senyawa lainnya, misalnya ada asam urat, kreatinin, urea, bilirubin, terus senyawa termasuk senyawa-senyawa yang dibuang oleh ginjal. Nah, itu semuanya ada di dalam darah. Nah, di dalam darah kandungan proteinnya ada dua jenis, yaitu dalam bentuk albumin dan dalam bentuk globulin. Tuh. Nah, di sini perannya Na itu perannya atau natrium itu untuk mempertahankan jumlah air ekstraseluler dan bersama dengan ion H+ mempertahankan keseimbangan asam basa. Nah, ion kalium, kalsium, dan magnesium itu memelihara fleksibilitas sistem saraf tepi dan otot. Kemudian anion itu mempertahankan pH intraseluler dan ekstraseluler. Jadi dia menyeimbangkan antara ion kalium, kalsium, magnesium, dan natrium. Kemudian logam, nah kenapa tadi ada zinc, cuprum, dan besi atau ferum, itu karena adalah bagian dari enzim atau regulator protein lain. Ini komponen larutnya darah, ada enzim, fosfatase, glutamat, pirufat, transaminase, dan yang lain-lain. Makanya kalau kalian nanti meneliti dan menggunakan darah sebagai salah satu preparatnya harus berhati-hati karena darah ini mengandung enzim, jadi dia cepat rusak. Gitu. Jadi harus pakai cooler bag dan harus menggunakan wadah yang steril. Terus ada non-protein nitrogen, tadi urea, asam kreatinin, dan sebagainya. Ada glukosa, protein, lemak, terutama kolesterol, vitamin, dan mineral. Tuh. Nah, ini kalau protein plasma ada dua jenis ya, albumin dan globulin. Albumin itu untuk mempertahankan tekanan osmotik darah sebagai cadangan asam amino bagi tubuh dan alat transportasi untuk asam lemak, hormon, obat-obatan, dan logam berat. Jadi dia itu intinya membuat supaya cairan tubuh ini tidak keluar kemana-mana. Gitu. Makanya ketika albumin itu kurang, misal pada penyakit Merzheimer core, maka dia akan memunculkan edem. Jadi cairan itu akan keluar. Nah, karena tubuh itu kan kita akan bertemunya di kaki, maka edema itu biasanya muncul pertama di kaki, kayak gitu. Karena cairan menumpuk di situ, karena gravitasi kan juga dari atas ke bawah. Seperti itu. Kalau menumpuknya di perut, namanya jadi asites. Jadi ada penumpukan cairan di ekstremitas tubuh kalau albuminnya rendah. Kemudian kalau globulin itu yang berbentuk bola, jadi ada yang terdiri dari satu rantai polipeptida dengan beberapa unit seperti hemoglobin. Atau bahkan ada yang punya rangkaian yang jauh lebih rumit, semisal imunoglobulin. Nah, di sini globulin fungsinya membunuh sel yang asing. Nah, juga mengubah permeabilitas pembuluh darah, mengatur tekanan darah dengan cara mempengaruhi tonus atau ketegangan dari pembuluh darah. Nah, konsentrasinya protein ini ketika dia tinggi itu atau rendah atau sebagainya itu dipengaruhi oleh adanya infeksi, trauma, luka, atau stres. Jadi misal kita menderita luka, maka cenderung kandungan albuminnya akan rendah karena ada banyak darah yang keluar. Nah, fungsi darah ini ada 6. Yang pertama sebagai alat transportasi jelas, jadi intinya dia membawa berbagai macam zat makanan, hormon, dan juga metabolit yang ada di dalam tubuh, baik untuk ke jaringan-jaringan maupun nanti ketika ada yang mau diekskresikan. Yang kedua mengatur pH darah, jadi atau mengatur pH tubuh. Karena darah ini komponen yang jumlahnya sangat banyak, maka ketika dia mengalami gangguan asam basanya, maka tentu akan mempengaruhi jaringan tubuh yang lain. Juga untuk mengatur keseimbangan jaringan tubuh dengan darah dan jaringan sekitar, nah itu benar. Itu salah satunya karena pengaruh pH tadi. Terus menjaga suhu tubuh tetap normal, ya karena dia beredar terus-menerus, sehingga dia juga
menjaga supaya kita tidak mengalami peningkatan suhu tubuh yang berlebihan. Terus mencegah perdarahan melalui sistem penggumpalan darah tadi karena adanya fibrinogen pada plasma darah sehingga dia ketika kita terjadi luka darah itu bisa menggumpal. Nah, menggumpal ini juga sebagai pertahanan terhadap infeksi bakteri. Jadi sebagai salah satu penahan ini. Karena tapi ingat kalau misalnya darah itu dia belum menggumpal maka sangat rentan untuk mengalami infeksi. Dan ketika infeksi itu sudah masuk, tidak terdeteksi dan terlanjur jumlahnya menjadi banyak, itu bisa menyebabkan sepsis. Seperti itu. Yang pertama, kita akan belajar tentang sel darah. Yaitu ada yang namanya adalah eritrosit. Eritrosit ini bentuknya adalah bikonkav. Jadi dia cekung di kedua sisi, di mana dia tidak memiliki inti. Jadi dia intinya nggak ada. Tuh, jadi tidak punya mitokondria sendiri. Jadi sehingga dia tidak bisa memproduksi energi sendiri. Jadi hanya untuk membawa senyawa-senyawa. Diameternya 7,82 dan tebal 0,81 sampai 2,58 mm. Nah, volume rata-ratanya 80 sampai 110 ventoliter atau 10 pangkat min 15 liter, warnanya merah, tidak dapat melakukan mitosis dan mengedarkan oksigen. Kenapa tidak bisa mengalami mitosis? Ya karena tidak punya inti. Jadi dia hanya dari protein hem dan globin. Contohnya dari eritrosit itu atau sel darah merah. Sehingga dia tidak punya inti. Beda dengan sel darah putih. Kalau sel darah putih dia punya inti. Punya mitokondria. Ini kelainan pada eritrosit. Kalau misalnya kelainan jumlah, misal pada anemia aplastik atau pada orang yang mengalami kehilangan darah, sehingga jumlah eritrositnya jauh lebih rendah dari yang seharusnya. Nah, kalau jumlah eritrosit berlebihan, itu bisa pada penyakit polisitemia. Waalaikumsalam. Iya, Mbak. Ya, masa dia mau. Karena cuma bertiga. Oh, ngulek deh mau gawe ketuk. Oh. Memang nek ketuk kudu tua, Mbak. Ya ya paham. Oh. Masih keras ya? Iya, Mbak, hati-hati. Ya, dadah, Mbak. Waalaikumsalam. Nah, polisitemia kalau kalian tahu itu bisa dikarenakan sebagai penyakit genetik. Nah, terjadi karena adanya mutasi gen JAK2. Nah, kondisi ini mengakibatkan sumsum tulang belakang ini dia memproduksi terlalu banyak sel darah merah. Jadi produksinya berlanjut terus-menerus sehingga kemudian sel darah merah ini jumlahnya menjadi berlebihan. Kalau sel darah merah itu jumlahnya berlebihan, maka dia bisa mengakibatkan pengentalan darah. Pengentalan darah itu bisa membuat darah itu akan lambat dalam distribusi ke seluruh tubuh. Sehingga pada akhirnya mengakibatkan tubuh itu kekurangan distribusi oksigen. Nah, ini termasuk salah satu penyakit yang ya kalau kita bilang sulit untuk disembuhkan. Gitu. Nah, yang kedua, kalau kelainannya dalam hemoglobinnya.
Jadi di dalam eritrosit kan ada hemoglobin. Nah, kalau hemoglobin rendah itu contohnya adalah pada anemia. Misalnya pada anemia defisiensi besi. Tuh. Tapi bisa juga kalau misalnya dia terganggu karena bentuknya. Misal bentuknya tidak bulat bikonkav tapi ternyata bentuknya I atau bentuknya bulan sabit atau yang lain. Nah, itu salah satunya karena tidak terbentuknya satu atau lebih rantai globin yang diperlukan untuk menyusun hemoglobin. Sehingga kemudian muncul yang namanya talasemia. Nah, pada orang yang talasemia, jumlah sel darah putihnya itu, sel darah merahnya jumlahnya cukup, tapi dia tidak bisa membawa oksigen dalam jumlah yang cukup. Jadi dia harus minum obat dan ini salah satu penyakit yang tidak bisa sembuh. Nah, kalau fungsi hemoglobinnya yang abnormal, itu terjadi karena tidak normalnya pembentukan rantai globin yang disebut sebagai hemoglobinopati. Ini sama-sama terjadi karena penyakit genetik. Hemoglobinopati itu juga bisa dikatakan dia masuk juga salah satu kelompok sindrom dari talasemia. Tapi bisa juga dia masuk dalam golongan abnormalitas. Misal dia ada yang terlalu pipih, bentuk hemoglobinnya, atau dia menjadi bulan sabit dan yang lain-lainnya, itu bisa dikategorikan sebagai hemoglobinopati. Jadi dia tidak memiliki bentuk yang sesuai. Tuh. Jadi di sini dari hemoglobin bisa keluar dua penyakit. Jadi bisa talasemia, jumlahnya kurang, atau bisa hemoglobinopati yang salah satunya bisa disebut sebagai talasemia, satunya bisa disebut sebagai abnormalitas bentuk dari hemoglobin. Dan yang ketiga bisa karena kelainan metabolisme besi dalam pembentukan hemoglobin. Ya, kita tahu ya hemoglobin itu kan dari hem dan globin. Hem itu dia butuh besi. Nah, kalau ini ada kondisi di mana metabolismenya besi terganggu, maka maturasi eritrositnya menjadi abnormal. Sehingga kemudian disebut sebagai anemia sideroblastik. Nah, anemia sideroblastik itu salah satunya terjadi karena ada gangguan dalam penggunaan besi. Jadi tidak bisa digunakan untuk memproduksi eritrosit. Sehingga akhirnya dia akan membuat bentuk eritrositnya ini sideroblas. Atau karena tidak matur, jadi bentuknya jadi seperti cincin, bukan seperti keping yang harusnya cakram. Tuh. Jadi bentuknya malah seperti cincin. Nah, sehingga ini juga akan mengganggu
membawa oksigen ke seluruh tubuh. Dan terakhir anemia hemolitik itu kalau usia eritrositnya menjadi terlalu singkat. Jadi yang harusnya usia eritrosit itu usia eritrosit itu bisa sampai 120 hari atau 4 bulan. Kalau dia mengalami anemia hemolitik, maka usianya bisa berkurang. Tuh. Yang itu membuat ya tubuh kekurangan sel darah merah. Gitu. Nah, berikutnya leukosit. Leukosit itu jumlahnya 0,1 sampai 0,2% dari eritrosit dan dia bisa mengalami mitosis. Nah, ini dia digunakan untuk pertahanan tubuh. Ada yang bentuknya granulosit, ada yang bentuknya mononukleus. Granulosit itu yang bentuknya granulosit sendiri itu juga ada beberapa jenis, ada yang bentuknya neutrofil atau yang netral. Jadi kalau digambarnya yang di tengah, terus ada yang bentuknya eosinofil atau yang merah atau yang kiri, dan yang terakhir adalah basofil yang bentuknya berwarna biru. Nah, sedangkan yang sifatnya mononukleus, jadi yang punya nukleus tunggal itu ada limfosit dan monosit. Monosit itu yang D, yang dia itu makrofag yang berjalan ke jaringan-jaringan. Dan kemudian ada yang namanya limfosit, yang itu bentuknya granular. Dan beberapa itu bisa menjadi sel plasma. Sekarang kita akan bahas satu persatu dari yang bentuknya granulosit dulu. Nah, dari yang bentuknya granulosit ada neutrofil, itu yang dia terbanyak dalam darah 2000 sampai 7000 keping per mililiter, di mana dia bersifat fagositosis. Jadi dia akan memakan sel-sel yang tidak seharusnya ada di dalam pembuluh darah, dan dia bisa bergerak secara amoeboid, jadi bisa kemana-mana dan dipengaruhi oleh enzim dan obat-obatan analgetika. Jadi obat-obatan analgesik itu mempengaruhi neutrofil supaya sifat-sifatnya bisa berkurang. Kemudian ada eosinofil, itu 3-5% dari jumlah leukosit, yaitu sekitar 150-500 per mililiter. Dia mengandung protein dan bersifat fagositosis terhadap parasit-parasit besar. Jadi kalau neutrofil itu dia fagositosisnya hanya pada yang seukuran. Eosinofil dia bisa sampai ke cacing, ke parasit-parasit yang lain. Tapi tentu kalau jumlah cacingnya terlalu banyak ya juga eosinofil bisa kalah, sehingga harus dibantu dengan obat-obatan. Nah, eosinofil makanya dia lebih banyak terdapat dalam jaringan. Kemudian ada basofil. Basofil itu konsentrasinya sangat rendah, di mana afinitasnya terhadap imunoglobulin E itu jauh lebih besar dari eosinofil, sehingga dia berperan dalam keadaan alergi. Jadi kalau orang itu menderita alergi, salah satunya karena basofilnya diproduksi terlalu banyak. Basofil yang terlalu banyak kemudian membuat timbul gejala alergi, misal rash atau kemerahan, gatal-gatal, dan sebagainya. Kemudian ada monosit. Kalau monosit itu konsentrasinya 5-10% dari leukosit yang berbentuk seperti ginjal. Nah, ini berperan kalau misalnya tadi neutrofil ternyata kalah, misal melawan bakteri ternyata dia kalah, kemudian dia akan dibantu oleh monosit. Nah, kalau monosit itu untuk imun yang spesifik. Nah, misalnya nih tubuh kita terkena virus, katakanlah. Maka ketika neutrofil tidak bisa mengenali, maka dia akan memanggil monosit supaya bisa tahu apakah itu virus yang sudah kita anti atau belum. Kalau sudah anti, maka akan dikonsumsi oleh monosit dan kemudian kita bisa sembuh. Nah, di sini caranya monosit itu dengan mengaktifkan limfosit di dekatnya. Jadi dia nggak makan secara langsung, tapi dia mengaktifkan limfosit-limfosit supaya bergerak secara lebih aktif, gitu. Sehingga kemudian bisa membuat jumlah
bakteri atau virusnya berkurang. Kemudian ini limfosit. Limfosit ini intinya kecil, sitoplasmanya sedikit, konsentrasinya 25-35% dari leukosit dan tidak bisa melakukan fagositosis. Tapi dia berperan dalam imunitas spesifik dengan caranya menghasilkan antibodi. Jadi dia menghasilkan senjata. Seperti yang saya bilang tadi, bukan untuk mengkonsumsi bakteri secara langsung. Kalau secara langsung ya yang melakukan neutrofil. Ini ringkasannya. Neutrofil, eosinofil, basofil, monosit, dan limfosit. Nah, kelainan leukosit itu ada banyak, bisa kekurangan, bisa kelebihan, dan itu terjadi atau mengakibatkan fungsinya abnormal. Ada yang disebut sebagai leukopenia, itu ketika jumlah leukosit itu kurang, dan bisa disebabkan oleh infeksi atau obat-obatan, dan bisa juga itu terjadi karena kelainan yang mengakibatkan proliferasi abnormal berlebih dari sel leukosit. Nah, sehingga leukopenia ini ketika dia terjadi karena proliferasi abnormalnya dari sel leukosit, maka bisa digolongkan menjadi leukemia akut atau yang baru saja terjadi, biasanya yang kurang dari 3 bulan, atau yang kronik. Jadi dia sudah berlangsung lebih berbulan-bulan atau lebih dari 3 bulan. Berikutnya adalah sel trombosit. Trombosit ini atau keping darah itu juga bikonkav. Dia juga tidak memiliki inti dan diameter 0,75 sampai 2,25 mm dan bisa mensintesis protein. Dan dia mengandung mitokondria dan butir glikogen. Jadi agak beda ya dengan eritrosit. Kalau eritrosit itu bikonkav tapi dia tidak mengandung jumlah mitokondria. Jadi dia tidak bisa memproduksi energi. Kalau trombosit bisa. Dan di sini untuk mempertahankan kebutuhan jaringan, keutuhan jaringan, dan melakukan agregasi ke daerah sekitar luka. Ingat ya, trombosit itu bicembung. Jadi cembung pada kedua sisi atau biconvex. Nah, kelainan yang bisa muncul pada trombosit itu bisa terkait jumlahnya yang kurang, misal disebut juga sebagai trombositopeni. Jadi jumlahnya itu terlalu sedikit sehingga nanti ketika kalian mengalami luka, darah tidak membeku sempurna. Terus atau tinggi atau meningkatnya trombosis serta kelainan bentuk, misalnya kelainan besar atau bahkan raksasa atau sangat-sangat besar. Nah, kemudian di dalam darah ada protein darah yaitu hemoglobin. Hemoglobin ini adalah protein utama tubuh manusia yaitu pigmen darah dalam eritrosit. Ini mirip atau merupakan porfirin atau besi atau hem yang kemudian terikat pada protein globin atau pada globulin. Jadi untuk membentuk eritrosit dia itu ya butuh besi atau butuh hem dan butuh globinnya. Fungsinya itu mengikat oksigen, terus kemudian mengangkut oksigen dari paru-paru ke perifer, dan mengangkut karbon dioksida dari perifer ke paru-paru. Ini globin itu yang punya struktur molekul tetramer terdiri dari dua pasang rantai polipeptida, ada satu pasang rantai alfa, satu pasang rantai beta atau pada pasangan rantai gamma. Pada orang dewasa molekul hemoglobin disebut hemoglobin A, jadi satu pasang rantai alfa dan satu pasang rantai beta. Nah, sedangkan pada janin atau bayi molekul hemoglobin disebut HbF. Terdiri dari satu pasang rantai alfa dan satu pasang rantai gamma. Nah, di sini kita tahu bahwa globin pada orang dewasa dan anak-anak itu berbeda. Karena anak-anak masih harus tumbuh dan berkembang. Ini perbedaannya globin dan globulin. Globin itu protein family keluarga protein yang masih luas. Dan globulin itu hanya ditemukan dalam plasma darah. Globin itu berfungsi pada berbagai jenis transport oksigen dalam organisme.
Dan globulin itu dia fungsinya banyak terkait dengan darah, terutama dalam respon imun, aksi enzimatik, transportasi besi, dan sebagainya. Membersnya kalau untuk globin ada 2 anggota, itu hemoglobin dan mioglobin. Kalau imunoglobulin itu adalah jenis globin yang ada di dalam plasma darah. Nah, kalau globin, dia strukturnya proteinnya dalam jumlah yang agak banyak dan dia kemudian melipat bersama. Kalau globulin itu adalah protein yang sederhana. Itu bedanya. Jadi kalau globin dia lebih besar daripada globulin. Ini hemoglobin A. Jadi hemoglobin dewasa dan anak-anak itu berbeda. Kalau HbA itu ada 4 gugus hem dan tiap hem punya 1 ion besi, 4 subunit protein globin, dan setiap subunit mengikat 1 molekul oksigen. Sedangkan 1 molekul globin mengikat 1 molekul karbon dioksida. Pada dewasa itu ada rantai 2 alfa dan 2 beta. Kalau alfa itu masing-masing 141 asam amino, kalau beta 146 asam amino. Jadi di dalam tubuh ada sekitar 500-an rantai asam amino yang ada di hemoglobin baik alfa atau beta. Kalau kita total. Kemudian berikutnya kita masuk ke hematopoiesis. Hematopoiesis ini adalah proses pembentukan atau perkembangan sel darah merah atau sel darah secara umum sebenarnya. Nah ini teori ini mulai dikembangkan tentang asal pada waktu orang meneliti tentang asal usul darah. Jadi dan dia melihat perkembangan sel-sel darah dimulai ketika masih dalam embrio, yaitu pada lapisan mesoderm. Nah, kalau pada fetal atau pada janin, mulai usia 4 bulan, sumsum tulang itu secara perlahan akan meningkatkan aktivitas hematopoiesis. Jadi dia akan mulai sering membentuk darah. Di waktu yang sama, hati dan limfa proses pembentukannya, darahnya itu mulai menurun. Terutama ketika sudah berusia 6 bulan atau lebih. Jadi makanya tadi beda antara dewasa dan anak-anak. Karena kalau pada anak-anak, itu kebanyakan diproduksi di hati. Terutama pada balita. Baru kemudian di semakin dewasa baru kemudian nanti bisa menemukan hemoglobin alfa dan hemoglobin beta. Nah, saat kelahiran, pada bayi baru lahir, peran hati dan limfa sepenuhnya digantikan oleh sumsum intra atau medullary hematopoiesis. Jadi, ketika lahir, beberapa saat kemudian, peran hati dan limfa sudah diubah ke sumsum atau medullary hematopoiesis. Nah, sehingga pada anak-anak, karena itu untuk mempersiapkan memproduksi darah, maka warnanya menjadi merah. Jadi sumsum aktif pada hematopoiesis itu disebut sebagai sumsum merah. Setelah dewasa atau berusia 18 tahun, sumsum merah itu hanya ditemukan di jaringan vertebra di gasternum, pelvis, pinggul, tengkorak, pangkal humerus, dan femur. Sisanya apa? Sisanya sumsum kuning yang ternyata isinya hanya lemak dan sudah tidak aktif lagi. Nah, sehingga darah itu terkenal sebagai salah satu cairan tubuh yang paling sering digunakan sebagai bahan pemeriksaan lab. Untuk terutama juga untuk mengetahui fungsi vena, arteri, dan kapiler. Nah, namun untuk jenis dan berapa kompleks pemeriksaannya itu tergantung dokter yang memeriksa.
Nah, ini perbedaan darah dan sirkulasi darah bisa dibaca sendiri, tapi intinya kalau pada sirkulasi, aliran dari jantung ke aorta, arteri besar, arteriola, kapiler, venula, dan yang lain itu terus berlangsung. Jadi katakanlah dari paru-paru seluruh tubuh itu ke guru olahraganya, kemudian nanti dipraktikkan dalam sebuah olahraga. Nah, untuk sirkulasi darah jenisnya ada 2 jenis, yaitu sirkulasi darah panjang atau yang ke seluruh tubuh. Jadi dari jantung, dari bilik kiri jantung ke perifer, kemudian oksigen ditukar oleh karbon dioksida ke seluruh tubuh. Nah, darah yang kaya antioksidan ini masuk lagi ke serambi kanan, atrium jantung. Itu yang besar. Kenapa dikatakan besar ya? Karena dia ke seluruh tubuh. Sedangkan begitu yang tadi sudah dibawa penghasil oksigennya, maka kemudian masuk ke sirkulasi pendek. Jadi gimana dia masuk ke jantung, terus ke jantung, dilahirkan ke ketuanya, ke apa? Ke paru-paru, kemudian dari paru-paru kembali lagi ke jantung. Nah, itu adalah peredaran darah yang kecil. Jadi dari seluruh tubuh, jantung, paru-paru, paru-paru, jantung lagi, baru seluruh tubuh lagi. Jadi dia fungsinya adalah menukarkan karbon dioksida dengan oksigen. Jadi bukan mengubah, tapi menukar. Itu dua hal yang berbeda. Karena mengubah itu pasti terjadi reaksi, jadi bukan sekedar diubah langsung, tapi kalau untuk kalau mengubah itu beda sendiri. Jadi dia betul-betul diubah. Itu yang disebut sebagai sirkulasi pulmonal, sirkulasi kecil. Jadi bisa dilihat di sini gambarnya dari serambi kiri, bilik kanan, vena dan sebagainya. Aortanya juga. Jadi ini menunjukkan peredaran darah dalam jaringan-jaringan secara umum dan juga nanti ketika dia harus kembali ke jaringan. Berikutnya adalah soal tekanan darah. Nah, tekanan darah itu ada sistol dan diastol. Sistol itu pada keadaan dia berkontraksi atau dia mengempis sehingga tekanan ruang jantung itu menjadi maksimal. Jadi tekanannya paling tinggi. Jadi bisa dilihat di bawah sini. Jadi yang namanya sistol itu ketika tekanannya ada di sini. Nah, sedangkan diastol itu ketika tekanannya ada di bawah. Jadi karena jantung sedang berelaksasi atau mengendur, nah, sehingga tekanannya menjadi sangat minimum. Nah, kemudian untuk tadi tekanan darah, untuk pemeriksaan hematologi itu kalau darah lengkap itu bisa dari LED, laju endap darah, HB, hemoglobin, HCT, nilai eritrosit rata-rata, nilai volume eritrosit rata-rata atau MCV, terus hemoglobin eritrosit rata-rata atau MCH, min korpuskular hemoglobin, terus kemudian hemoglobin eritrosit rata-rata atau min korpuskular hemoglobin concentration atau MCHC, dan white blood cell atau leukositnya, WBC diferensial. Sudah hitung trombosit, hitung retikulosit, dan evaluasi sediaan yang harus rapi. Terus kemudian ada pemeriksaan khusus, meliputi perhitungan eosinofil, perhitungan aktivitas glukosa 6 fosfat, terus kemudian agitasi osmotik, malaria, filariasis, juga pemeriksaan imunophenotyping atau flow cytometry. Jadi untuk memeriksa imunitas dari tubuh. Dan anemi keadaan ditandai dan menurunnya kadar hemoglobin di bawah nilai normal.
Kadar Hb itu tergantung dari jenis kelamin, umur, tinggi tempat tinggal, dan metode pemeriksaan yang dipakai. Saya jawab secara singkat, misal pada wanita itu cenderung hemoglobin jumlahnya lebih rendah daripada laki-laki karena pada perempuan mengalami menstruasi. Di mana setiap menstruasi itu ada banyak darah yang keluar. Sehingga jumlah hemoglobinnya pasti akan lebih rendah. Begitu juga orang di dataran rendah dan dataran tinggi. Kalau dia di dataran tinggi, kecenderungannya dia butuh lebih banyak hemoglobin supaya bisa membawa oksigen dalam jumlah yang lebih banyak. Karena kita tahu di dataran tinggi jumlah oksigennya lebih sedikit. Terus klasifikasi anemia bisa secara morfologik, jadi mikrositik hipokrom, normositik normokrom, atau makrositik. Jadi morfologi ini ya bentuknya, jadi bisa lebih kecil, normal, atau bisa lebih besar. Nah, kita tahu klasifikasinya dari mana ya? Dari MCHC, MCV, MCH, dan NER-nya. Atau dari nilai eritrosit rata-rata. Ini etiologi dari anemia. Itu bisa karena kehilangan darah. Etiologi itu penyebab ya dari anemia. Bisa karena akut atau di suatu waktu. Misal dia nih tahu-tahu tergores tangannya. Anemia. Atau bisa juga dia menahun. Jadi tiap tahun atau itu yang secara kronis. Jadi misalnya ada infeksi di dalam jaringan tubuhnya, tidak sembuh-sembuh, nah itu bisa menyebabkan anemia. Bisa karena aktivitas eritropoiesis yang berkurang. Jadi pembentukan sel darah merahnya yang kurang. Bisa karena gizi, baik kurang protein, kurang asam folat, kurang besi, atau kurang B12, itu sama-sama bisa menyebabkan anemia, hanya jenisnya yang beda. Terus bisa karena sumsum tulang belakangnya yang gagal memproduksi eritrosit, jadi anemia plastik atau anemia pada keganasan. Jadi anemia plastik itu ya karena sumsumnya gagal memproduksi eritrosit dalam jumlah yang cukup. Ya, akhirnya kekurangan deh, jadi disebut sebagai anemia aplastik. Atau ketika destruksi eritrosit meningkat, bisa karena herediter atau kelainan membran eritrosit, kelainan enzim atau hemoglobinopati, didapat karena kelainan imunologik, obstetik, mekanik, infeksi, zat kimia, fisika, dan yang lain-lain. Itu karena destruksinya, jadi banyak eritrosit yang rusak. Nah, ini baru jelas. Nah, kemudian kita bicara soal porfirin. Porfirin itu adalah senyawa siklik yang punya 4 cincin pirol, di mana masing-masing cincin dihubungkan oleh 4 jembatan metanil atau metana. Nah, sifat khas porfirin itu adalah atom nitrogennya mampu mengikat ion logam. Jadi porfirin ini adalah sebuah kelompok senyawa siklik yang punya 4 cincin pirol. Contohnya ada 2, hem, yaitu yang pada hemoglobin itu mengikat besi, dan klorofil. Klorofil tahu ya, sel pada daun yang berhubungan pada fotosintesis yang dia mengikat magnesium. Ini struktur intinya dari porfirin, ada nitrogennya 4, mengikat cincin porfirin, C20, H14, N4. Ini beberapa hemoprotein atau protein yang mengandung besi. Yang paling terkenal tentu hemoglobin yang mengangkut oksigen di dalam darah. Dulunya ada mioglobin menyimpan oksigen di dalam otot tubuh. Jadi kalau otot itu dia butuh menyimpan oksigen supaya bisa memproduksi energi dalam jumlah yang cukup dan mencegah adanya cedera. Kemudian ada sitokrom C itu yang terlibat pada rantai transport elektron. Ada sitokrom P450 untuk hidroksilasi sinobiotik atau meregulasi obat-obatan. Kemudian ada katalase, itu degradasi hidrogen peroksida atau H2O2 yang bersifat racun. Dan triptofan pirolase atau oksidasi triptofan atau salah satu jenis asam
amino. Ini sintesis heme di mitokondria 85% itu terjadi di sumsum tulang sintesis heme itu. Dari suksinil-CoA ditambah glisin. Nah, suksinil-CoA ditambah glisin ini perlu peridoksal fosfat yang kemudian mengaktifkan glisin, terjadilah pembentukan asam alfa amino beta keto adipat. Di mana kondensasinya dikatalisis oleh ala sintase atau amino levulinat sintase yang ada di gambar sini. Jadi sintesis heme di mitokondria itu dari suksinil-CoA plus glisin dengan amino levulinik asid sintase atau ala sintase kemudian jadi alfa amino beta keto adipat. Yang kemudian lepas karbon dioksidanya jadi amino levulinat atau ALA. Delta ALA. Kembali lagi ke depan, klik. Nah, asam amino beta keto adipat secara cepat membentuk amino levulinat atau ALA. Nah, reaksi ini dikatalisis oleh ala sintase. Nah, ala sintase itu apa sih? Amino levulinat sintase itu enzim pengendali reaksi biosintesis porfirin di dalam hepar. Jadi dalam hepar itu biosintesisnya diatur oleh ala sintase yang nanti dari suksinil-CoA tadi plus glisin oleh enzim ala sintase, kemudian nanti membentuk asam alfa beta keto adipat, kemudian jadi amino levulinat atau ALA. Tadi. Nah, kemudian setelah selesai nih keluar ALA dari sintesis yang ada di dalam mitokondria, kemudian dia keluar muncul di sitosol. Nah, dua molekul ALA berkondensasi terus bentuk enzim ALA dehidratase. Produknya 1 mol porfobilinogen atau PBG dan 2 mol air. ALA dehidratase itu mengandung zinc yang enzim ini diinhibisi oleh timbal. Jadi kalau kalian pernah dengar ada orang keracunan timbal, itu salah satunya dia karena ini ala sintetasenya terhambat, ala dehidratasenya. Sehingga kemudian produksi porfirinnya berkurang. Karena porfirinnya berkurang, besinya berkurang, ya akhirnya oksigen tidak bisa mencapai organ-organ tubuh. Makanya bisa menyebabkan kematian. Ini delta aminolevulinat ditambah delta aminolevulinat jadi ala dehidratase. Dengan bantuan ala dehidratase menjadi propobilinogen. Propobilinogen itu apa? PBG ini loh. Kondensasi 4 mol PBG menghasilkan tetrapirol linear itu hidroksi metilbilana. Nah, reaksi ini dikatalisis oleh uroporfirinogen 1 sintase atau porfobilinogen diaminase. Nah, kemudian hidroksi metilbilana mengalami siklisasi terspontan yang membentuk uroporfirinogen 1 atau menjadi uroporfirinogen 3 yang dikatalisis oleh uroporfirinogen 3 konsitase. Jadi seperti ini uroporfirinogen 1 sintase itu membuat porfobilinogen atau 4 PBG tadi berubah menjadi hidroksimetilbilan. Hidroksimetilbilan kalau dia pakai reaksi non enzimatik menjadi uroporfirinogen 1, kalau dia ketemu enzim uroporfirinogen 3 konsitase menjadi uroporfirinogen 3. Nah, uroporfirinogen 3 disintesis oleh enzim uroporfirinogen dekarboksilase menjadi coproporfirinogen 3. Nah, kalau pada yang menderita penyakit porfiriasis, uroporfirinogen dekarboksilase itu juga bisa mengubah uroporfirinogen 1 menjadi porfirinogen 1. Jadi membuat metabolisme porfirinnya terganggu. Nah, harusnya porfirinogen 3 akhirnya masuk ke mitokondria. Jadi kemudian di sitosol ini dari PBG tadi berubah menjadi coproporfirinogen 3. Jadi dari PBG
porfirinogen jadi coproporfirinogen 3. Masuk lagi deh ke mitokondria. Nah, coporfirinogen 3 kemudian dikatalisis oleh coporfirinogen oksidase sehingga menjadi protoporfirinogen 3. Nah, protoporfirinogen 3 hanya mampu bekerja pada coporfirinogen 3. Jadi coporfirinogen 3 dengan coporfirinogen 3 oksidase menjadi protoporfirinogen 9 atau lebih mudahnya protoporfirinogen 3. Kemudian bersatulah dengan ion fero pada protoporfirin 3 atau tadi ya protoporfirinogen 9 ya. Kemudian dikatalisis oleh ferrokelatase atau hemiosintetase akhirnya menjadi hem. Protoporfirinogen 9 terus dengan protoporfirinogen 3 menjadi protoporfirinogen 9. Kemudian protoporfirinogen 9 dan ferrokelatase baru menjadi hem. Inilah reaksinya secara lengkap. Jadi prosesnya jadi hem itu muter. Jadi dari suksinil-CoA di dalam mitokondria jadi delta aminolevulinic acid atau DALA atau ALA tadi terus porfobilinogen, 2 porfobilinogen itu dengan ppdeaminase jadi deoksimetilbilinogen itu butuh 4 terus jadi oroporfirinogen 3 terus diubah menjadi proporfirinogen 3 terus jadi protoporfirinogen 3 protoporfirinogen 3 dan protoporfirin sintase 3 yang hanya bisa bekerja pada protoporfirinogen 3 dia menjadi protoporfirin 9. Nah, itu kemudian yang jadi hem oleh ferrokelatase. Hem ini kemudian berikatan dan rantai globin menjadi hemoglobin. Nah, tapi rantai globin caranya gimana? Silakan belajar sendiri. Saya hanya fokus ke hem. Karena ya kita jelaskan ini aja sudah lama sekali. Oke, pengaturan sintesis hem itu adalah aminolevulinat sintase atau la sintase. Di mana bertindak sebagai feedback negatif dari sintesis enzim ala sintase. Jadi, kalau hem meningkat, sintesis ala sintase menurun. Begitu juga kalau hem menurun, nanti sintesis ala sintase akan naik. Faktor lain, ada yang karena metabolisme obat, misal dia mengonsumsi sitrokrom P450. Sitrokrom P450 dia bisa menghabiskan hem intrasel. Jadi hem-hem yang dalam intrasel tertarik oleh sitrokrom ini. Ya, akhirnya sintesis hemnya otomatis harus tubuh mengkompensasi dengan meningkatkan sintesis hem. Nah, glukosa dan hematin itu juga bisa mencegah sintesis ala sintase. Porfirin sifatnya tidak berwarna. Porfirinogen yang tidak berwarna, tapi porfirin yang berwarna. Kenapa porfirin berwarna? Karena ada ikatan rangkap yang menyatukan cincin pirol. Nah, porfirin yang larut dalam asam mineral kuat atau pelarut organik yang disinari sinar ultraviolet akan mengeluarkan cahaya fluoresen yang warnanya merah. Nah, sehingga untuk menegakkan diagnosis porfiria, maka pakai spektrofotometer untuk tahu porfirnya berapa banyak sih yang ada di dalam darah. Nah, sel kanker tertentu itu dia mengambil lebih banyak porfirin daripada sel normal. Ingat tadi porfirin dia bisa menghasilkan sel warna merah. Sehingga porfirin ini juga bisa dipakai untuk fototerapi kanker. Dan tadi sifat fotodinamik porfirin yang memancarkan cahaya kemerahan. Jadi menderita tumor diberi hematoporfirin, nah tumor itu disinari dan laser argon. Nah, laser argon ini kemudian akan memicu porfirin menjadi sitotoksik. Sitotoksit artinya dia bisa membunuh sel. Dalam kurung dia akhirnya membunuh sel kanker. Sedangkan porfiria itu gangguan genetik biosintesis hem. Jadi dia dari genetika umumnya autosomal dominan. Jadi munculnya banyak di XX, kecuali pada porfiria eritropoietik kongenital. Jadi kalau porfiria eritropoietik itu bukan autosomal dominan. Gejalanya nyeri abdomen, gangguan neuropsikiatri, fotosensitivitas kulit, dan bila berat bisa sambatan prototipe manusia serigala. Jadi karena kulitnya menjadi sangat sensitif, sehingga mudah untuk mengalami infeksi.
Ini nanti bisa kalian baca sendiri ya, intinya tadi sudah saya jelaskan mirip dengan itu bahwa ada fotosensitivitas itu karena porfirinogennya terkumpul di kulit sudah teroksidasi dan karena tadi dia bisa bereaksi dengan cahaya, maka pada cahaya 400 nanometer porfirnya terpicu bereaksi dengan oksigen molekuler membentuk radikal oksigen sehingga bisa merusak kulit. Ini dasar biokimianya kenapa muncul tanda neuropsikiatrik dan fotosensitivitas. Nah, jadi pada mutasi DNA ini terjadi abnormalitas enzim pada sintesis HEM. Karena abnormal, maka ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, itu ada akumulasi ALA, aminolevulinat, dan PBG, yang kemudian menurunkan HEM dalam sel dan cairan tubuh. HEM yang berkurang mempengaruhi oksigen sehingga akhirnya muncul tanda neuropsikiatrik. Nah, sedangkan kalau akumulasi porfirinogen di kulit dan jaringan, kemudian muncul oksidasi spontan dari porfirinogen jadi porfirin. Nah, itu yang memicu fotosensitivitas atau sensitif cahaya. Terapinya ada banyak. Nah, intinya gini, kalau kalian tahu ada orang menderita porfiria, jangan sampai dia diet. Karena dia butuh glukosa. Karena glukosa ini dari prekursor ala sintase. Karena dia kelebihan aminolevulinat sintase, makanya dia harus direpres dengan glukosa. Jadi dia nggak boleh lapar. Hematin itu bentuk hidroksida dari HEM, beta karoten untuk fotosensitivitas dan dengan menggunakan tabir surya. Kenapa tabir surya? Tadi dia porfirinogen banyak di kulit. Nah, jadi supaya yang 400 nanometer ini tidak menembus ke kulit. Indikasinya anestesi, jadi sebenarnya nggak boleh anestesi. Alkohol sih kalau ada yang porfir jangan boleh minum alkohol. Ya walaupun tidak muslim, kalau kalian sebagai seorang muslim lagi ya memang nggak minum alkohol ya. Tapi kalau ada teman kalian yang minta porfiria, diberitahu tetap jangan mengonsumsi alkohol dan bisa dengan obat fizofulvin dan barbiturat. Tipenya nanti kalau sebagai seorang ahli gizi cukup tahu ya, maksudnya ini tidak begitu penting karena kaitannya dengan tes lab-nya, tapi saya kasih tahu karena sebagai informasi saja, intinya hubungannya dengan perbedaan di ala sintetasenya dan PG porfirinogen. Jadi ya kaitannya sama itu porfirinogen, porfirinogen dan sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke metabolisme bilirubin. Bilirubin itu metabolisme dari hemoglobin ya. Jadi seseorang dengan berat 70 kilo itu bisa metabolisis sampai 6 gram hemoglobin setiap hari. Jadi cukup banyak gitu loh. Dan kalau hemoglobinnya diuraikan jadi asam amino, hemnya diuraikan dalam depot besi, porfinnya diuraikan dalam low endothel seperti limpa dan sumsum tulang. Itu yang nanti bisa memecah porfirin. Ini prosesnya bilirubin. Bentar. Oh, ini bentuk ringkasnya ya. Jadi dari darah merah ke limfa mengeluarkan sinyal, terus bilirubin yang tidak terkonjugasi masuk ke liver oleh hepatosit, jadi bilirubin konjugasi, terus dikapuli, kemudian masuklah ke sulus halus, diserap lagi ke pembuluh darah portal, terus masuk ke liver, terus masuk ke pembuluh darah, terus baru ke ginjal. Di ginjal dikeluarkan menjadi bilinogen. Kalau dia tadi di usus, maka dia masuk ke kolon, jadi diadduksi oleh bakteri yang ada di usus, jadi sterkobilinogen, kemudian keluar melalui fes. Jadi keluarnya ada dua jenis ya, sterkobilinogen dan urobilinogen. Urobilinogen ginjal, sterkobilinogen ada di usus besar. Jurnalnya kalau mau bisa dibaca sendiri ya. Terus HEM diuraikan dalam mikrosom dari kondotel menjadi sistem HEM oksigenase. Ini katanya dengan transfer elektron, kemudian oksigen ditambahkan 9 alfa metanil antara pirol 1 dan pirol 2. Protein terbentuk bilirubin 9 alfa. Nah, bilirubin 9 alfa yang kemudian dari bilirubin. Ini kata tulisannya HEM dan HEM oksigenase melepaskan Fe-nya, besinya kemudian jadi tertib. Bilirubin kemudian lepas NADPH, kemudian jadi NADP, terjadi reduksi atau bisa sebenarnya ditambah ion-ionnya reduksi, akhirnya menjadi bilirubin. Ya, jadi menurunkan bilirubin dewasa 150 sampai 350 mg per hari dalam dari hemoglobin tadi di metabolismenya jadi bilirubin 1 gram Hb hemoglobin kira-kira mengandung 35 mg bilirubin atau dari proses eritropoiesis yang tidak efektif jadi tidak sampai jadi eritrosit. Nah itu juga bisa dipengaruhi bilirubin dan protein HEM seperti sitokrom P450. Ini metabolisme bilirubin di hepar, bilirubin diambil sel parenkin hati, terus konjugasi bilirubin dalam RNA halus dan sekresi bilirubin terkonjugasi dilakukan di dalam empedu. Ini
penjelasannya tadi yang sudah digambar. Ini silakan dibaca detailnya sendiri ya. Tadi saya rasa dari indikasinya sudah cukup jelas. Ini bentuk yang lebih detail dari UDP asam glukuronat plus bilirubin menjadi bilirubin monoglukuronat plus UDP. Oh iya. Sini coba dibaca dulu ya. Jadi dari uridin difosfat asam glukuronat ya, UDP plus bilirubin. Jadi bilirubin monoglukuronat, kemudian UDP asam glukuronat plus bilirubin monoglukuronida. Itu kemudian oleh UDP glukuronisil transferase menjadi bilirubin di glukuronida plus UDP. Nah, sekresinya di dalam empedu melalui transfer aktif jadi butuh NADP dan kemudian enzim transfer ini dipicu juga oleh obat yang menginduksi konjugasi bilirubin. Normalnya bilirubin di glukuronida itu disekresikan dalam empedu. Tapi bisa juga ada bilirubin tak terkonjugasi yang tadi harusnya dikonjugasikan di liver, itu bisa juga disekresi ke dalam empedu, terutama pada pasien yang menjalani fototerapi. Nah, selanjutnya bilirubin diglukuronida diekspresikan ke duodenum. Nah, di sini dalam lumen ileum terminalis, glukuronida akan dilepas oleh enzim bakteri beta glukuronidase, kemudian direduksi oleh fluorophorase menjadi tetrapirol tak berwarna yaitu urobilinogen. Urobilinogen sebagian direabsorpsi dibawa ke hepar, dari hepar dimasukkan ke lumen usus halus, dan kemudian pada pembentukan pigmen berlebih atau penyakit hepar, urobilinogen diekspresikan juga ke dalam urin. Ya, warna feses itu bisa berubah menjadi lebih gelap kalau terpajar oleh udara karena oksidasi sisa urobilinogen yang menjadi urobilin. Jadi meskipun awalnya tidak berwarna, tapi kalau dia teroksidasi, itu akan menjadi warna yang gelap. Hiperbilirubinemia itu adalah ketika kadar bilirubin di dalam darah melampaui 1 mg per desiliter. Kadarnya lebih dari 2, maka bilirubin akan terdifusi dalam jaringan. Nah, karena dia terdifusi dalam jaringan, maka tubuh menjadi kuning. Itu yang disebut icterus atau jaundice yang biasanya terjadi pada bayi. Kalian mungkin tahu ya penyakit kuning. Salah satunya karena icterus atau jaundice itu karena bilirubinnya terdifusi ke dalam jaringan. Nah, metode pengukurannya ada uji Ahlil, dan ini berdasarkan rangkaian asam sulfanilat diazotidasi dengan bilirubin. Hanya menghasilkan senyawa asu yang warnanya ungu kemerah-merahan. Nah, kemudian pemeriksaannya yang dilakukan oleh Early Van Berg itu sering tidak berhasil karena lupa menambahkan metanol. Akhirnya loh kok kenapa warnanya sama dan ditambahkan metanol? Nah, akhirnya ya udah nggak usah ditambahkan sekalian. Sehingga disebut sebagai direct bilirubin. Nah, yang tetap menambahkan metanol disebut indirect bilirubin. Nah, ini perbedaan bilirubin, ada bilirubin 1 dan 2, yang satu itu indirect dan bilirubin 2 itu direct. Dua ini berbeda ya, jadi tidak hanya tadi di Van Berg itu ketika dia melakukan penambahan atau tidak penambahan itu sebenarnya sama-sama bilirubin tapi itu dua bilirubin yang berbeda. Kalau bilirubin tipe 1 yang tadi ditemukan secara indirect yang dia menambahkan metanol itu terikat albumin sifatnya nonpolar dibawa ke hepar. Nah, kalau orang mengalami hiperbilirubinemia itu dia diretensi atau ditahan tidak bisa masuk ke sel saluran pembuluh dan tidak bisa masuk ke dalam urin. Jadi di urin nggak ada bilirubin tipe 1. Sedangkan bilirubin tipe 2 yang kumpul dengan direct tadi itu terikat glukuronat bersifat polar disekresikan dari hepar dan kalau hiperbilirubinemia itu mengalami regurgitasi tidak bisa masuk ke sistem saluran pencernaan tapi bisa masuk ke dalam
urin gitu. Jadi yang hiperbilirubinemia dari bilirubin 1 itu bisa di pencernaan, kalau yang hiperbilirubinemia bilirubin 2 itu tidak bisa, tapi bisa ke urin. Yang bilirubin 1 tidak bisa ke urin. Ini peningkatan bilirubin tipe 1. Bisa dibaca sendiri, bisa dibaca sendiri juga, bisa dibaca sendiri. Oh, ini yang bahaya adalah ketika dia mengalami, ini, obstruksi pada percabangan saluran empedu. Jadi kalau bilirubin 2 naik, salah satunya dia mengobstruksi saluran empedu. Ingat, ketika, saluran empedu ini fungsinya pada metabolisme lemak. Ketika ductus hepaticus dan ductus biliaris communisnya itu tersumbat, terjadi regurgitasi. Jadi bilirubin 2 balik ke vena hepatik dan saluran hepatik. Sehingga bilirubin ini terlihat dalam darah dan urin atau disebut sebagai icterus kolorik. Kemudian terjadi icterus kolestatik yang meliputi semua kasus icterus obstruktif ekstrahepatik. Jadi icterus yang terjadi di luar hepar. Nah, kemudian bisa terjadi icterus idiopatik kronis atau sindroma Dubin-Johnson. Itu gangguan autosomal resesif ringan, defek pada sekresi hepatik bilirubin 1. Jadi dia di hepatosit itu terdapat pigmen hitam yang bersifat abnormal. Sedang sindroma rotor, itu kalau penyebabnya tidak diketahui, tapi mungkin defek pada transportasi anion anorganik. Ini bilirubin 2 bisa terikat dengan albumin, sehingga usia paruh bilirubinnya akan lebih lama. Sehingga apa? Pada pasien yang ikterus, pada obstruktif dia akan tetap kuning, padahal kadar bilirubin 2-nya normal. Nah, karena bilirubinnya terlanjur terikat dengan albumin. Jadi waktunya akan jauh lebih lama untuk penyembuhannya. Ini metabolismenya, ini jenis-jenis ikterus. Jadi bilirubin 1 darah, bilirubin 2 darah, urobilin urin, bilirubin urin. Jadi hemolitiknya turun, hepatiknya turun, obstruksinya. Jadi ini kalau kita klik ikterus, nah ini bisa dilihat di sini. Ini proses terjadinya. Menurut saya kalau dari gizi sebenarnya kurang urgent ya ini kalau kalian tertarik aja tentang metabolisme bilirubin. Kalau terjadi obstruksi nanti apa yang terjadi. Saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini. Silahkan nanti bacaannya bisa dilengkapi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.